Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anafila Wahdah serta puji syukur kita haturkan kepada Allah, dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2, saya Syifa Izzatul sebagai moderator, dan Ica Marita sebagai pemateri pertama, dan Indika Yuni Haryati sebagai pemateri kedua, dan juga Nafita Putri Astiara sebagai pemateri 3, dan Dila Novita sebagai notulen. Pada hari ini kami akan mepresentasikan tentang bab mawaris serta cara pembagian dan perhitungan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak bersama penjelasan yang akan dijelaskan oleh Ica Marita. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih untuk Syifa karena sudah menjelaskan sedikit tentang mawaris. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mawaris. Mawaris atau ilmu faraid berasal dari bahasa Arab mir'at, yang artinya perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah, mawaris adalah hal berpindahnya hak dan kewajiban terkait kekayaan orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Nah, kalian tahu nggak pembagian dalam mawaris? Mari kita simak secara bersama-sama. Nah, untuk pembagiannya 1/2 itu untuk suami atau istri yang tidak mempunyai anak. 1/4 untuk suami punya anak. 1/8 untuk istri yang mempunyai anak. Untuk 2/3 2 anak perempuan. 1/3 kakek atau nenek yang tidak mempunyai cucu. 1/8 untuk kakek atau nenek yang mempunyai cucu. Dan 1/2 untuk anak tua. Untuk anak angkat atau anak adopsi itu tidak mempunyai hak waris. Apabila dia mendapatkan hak waris, itu hanya sebuah hibah atau hadiah. Yang kedua, ashobah. Ashobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan dari dzawil furud. Yang ketiga, dzawil arham. Dzawil arham adalah ahli waris yang agak jauh nasabnya, seperti paman, keponakan, dan juga cicit. Sekian dari saya. Untuk pembagian dan perhitungan hak mawaris akan disampaikan oleh teman saya Indika. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Ica Marita atas penjelasan materinya. Nah, kita akan membahas contoh kasus tentang pembagian hak mawaris. Di sini saya ada satu contoh kasus, yaitu seorang suami meninggal dunia. Ia memiliki harta warisan senilai 150 juta. Ia memiliki hutang sebesar 5.500.000. Biaya pengurusan jenazah di pemakaman sebesar 500.000. Ahli warisnya yang ditinggalkan yaitu seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan ayah. Dari cerita di atas, maka berapa bagian masing-masing dari ahli waris? Nah, sebelum kita menghitung tentang bagian-bagiannya, kita terlebih dahulu harus mengurangkan harta yang ditinggalkan oleh suami dikurangi oleh utang dan biaya pengurusan jenazah. Jadi diketahui harta peninggalan sebesar 150 juta, dan kewajiban yang harus dibayar yaitu utang sebesar 5.500.000 dan biaya pengurusan jenazah sebesar 500.
Nah, dari ini nanti kita jumlah itu 6 juta. Nah, dari sini kita belum selesai karena data yang ditinggalkan harus dikurangi dengan hasil dari pengurangan tadi. Data yang ditinggalkan berarti 150 juta dikurangi 6 juta sama dengan 142 juta. Nah, ini nanti yang akan dibagikan. Nah, ini nanti yang akan dibagikan oleh ahli warisnya, yaitu istri, anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan juga ayahnya. Kita masuk di pembagian ahli waris. Diketahui istri mendapatkan 1/8 dari harta suaminya, dan ayah mendapatkan 1/6 dari harta anaknya. Dan untuk anak laki-lakinya dia mendapatkan ashabah inasi, dan anak perempuannya ashabah dulwe. Nah, untuk menghitungnya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus kali 24. Nah, 24 dibagi 8 dikali 1 sama dengan 3/24 ya. Nah, selanjutnya untuk ayah 24 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 4 ya. Nah, setelah seperti ini dan setelah penyebutnya sama, kita harus mengkalikan dengan harta yang tadi yang akan diberikan tadi sebesar 154 juta. Berarti di sini kita harus mengkalikan 145 juta. Nah, di sini 154 juta dibagi 24 dikali 3 berarti sama dengan 18 juta. Dan selanjutnya untuk ayah 144 juta dibagi 24 dikali 4 sama dengan 24 juta. Nah, untuk nanti ini kita jumlah yaitu sebesar 42 juta. Nah, karena tadi 154 juta dikurangi ini nanti, jadi hasilnya adalah untuk anak-anaknya. Jadi di sini jadi 144 juta dikurangi dari hasil penjualan 42 juta
102 juta. Nah, setelah seperti ini, berarti ini nanti yang akan dibagikan untuk anak-anaknya, untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melanjutkan di pembagian hasilnya. Yaitu satu anak laki-laki ditambah satu anak perempuan sama dengan tadi ya 102 juta. Nah, lalu sama dengan satu dikali dua anak perempuan ditambah satu anak perempuan. Sama dengan 102 juta. Kenapa seperti ini? Karena pembagian dari satu anak perempuan itu sama dengan dua pembagian anak perempuan. Bisa disimpulkan berarti 3 anak perempuan sama dengan 102 juta. Maka satu anak perempuan sama dengan 120 juta tadi dibagi 3 sama dengan 34 juta ya. Nah, seperti ini. Jika bagian dari anak perempuan sudah ketemu yaitu 34 juta, maka jika kita akan menghitung bagian anak laki-laki, kita tinggal mengalikan 2. Jadi satu anak laki-laki sama dengan 2 kali satu anak perempuan. Ya. Sama dengan ini berarti 2 dikali ini tadi ya 34 sama dengan 68 juta. Nah, inilah contoh dari kasus soal yang pertama. Jadi seperti ini. Untuk bagian dari seorang istri adalah 18 juta, untuk bagian dari ayah adalah 42 juta, untuk bagian dari anak perempuan adalah 34 juta, dan untuk bagian dari anak laki-laki adalah 68 juta. Sekian dari saya. Untuk pembahasan contoh kasus yang kedua akan disampaikan oleh kakak saya yaitu Nafita Putri Asdiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk ibunya atas penjelasan kasus pertama, dan untuk kasus kedua ini akan saya jelaskan cara pembagian dan perhitungan. Seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri satu anak perempuan dan satu anak laki-laki dengan meninggalkan sisa harta sebesar 720 juta. Setelah itu kita mulai perhitungan. Jadi pembagian
Mulai dari itu adalah 1/6. Kita jumlahkan dengan mencari sampai kanan, yaitu dengan menyamakan bentuknya. Kita cari letakkannya di sini. 15 dan 24. Setelah itu istri. Pergantian dari istri adalah 1/8. Kita cari bentukannya. Kita cari bentuknya dari 8, yaitu 8, 16, 24. Dan di sini yang sama penyebutnya adalah 24. 24 ini dalam ilmu mawaris disebut asal masalah. Setelah itu kita hitung 4/20. 24 dari sini. Jadi perhitungan kecil. Dan 4 ini dari 24 dibagi 6 sama dengan 4. Lalu kita kalikan dengan harga sebesar 720 juta. Kita jumlahkan dengan 120 juta. Kita hitung yang bagian istri. Bagian istri adalah 24 juta. Seperti tadi, 24 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Kalian dengan 720 juta sama dengan 90 juta. Setelah itu kita jumlahkan dari pembagian istri dan juga ibu sama dengan 210 juta. Setelah itu kita kurangkan dengan pesta sebesar 720 juta dikurang 210 juta sama dengan 510 juta rupiah. Ini adalah sisanya. Lalu kita cari dari satu anak perempuan dan juga satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki, yaitu 2/3. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa, anak laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar dari anak perempuan. Kita kalikan dengan jumlah ini ya. 510 juta. Sama dengan 340 juta. Lalu kita cari
serta 3.000. Kita kalikan dengan 510 juta. Semuanya yaitu 170 juta. Sekian pembagian dan perhitungan dari contoh kasus yang kedua. Nah, dari materi dan perhitungan tersebut terdapat kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dylan Vita. Nah, kesimpulan materi dari hak mawaris adalah kedudukan ahli waris menurut hukum waris Islam. Al-Quran telah memberikan garis-garis pokoknya. Siapa saja yang dapat ahli waris beserta bagiannya. Masing-masing yang kemudian digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Ahli waris secara faraid, yaitu ahli waris yang dapat bagian sebagai mana telah ditentukan dengan jelas di dalam Al-Quran. 2. Ahli waris korobel atau asoba, yaitu ahli waris yang telah dapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau dapat bagian sisa atau bagian terbuka. Ahli waris yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua yaitu A. Menurut Ghazali adalah ahli waris pengganti atau mawali. B. Menurut Syafi'i adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris melalui penghubung anak perempuan, tetapi tidak termasuk golongan faraid maupun asoba atau dalil furud. Sedangkan mengenai harta peninggalan pewaris, hukum waris Islam tidak memberikan ketegasan yang pasti mengenai apa saja yang termasuk ke dalam harta peninggalan pewaris, sebab di antaranya para ulama pun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria harta peninggalan tersebut. Ada yang menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris adalah maupun yang ditinggalkan pewaris tidak baik dalam bentuk harta maupun hak-haknya, seperti bilang pewaris, dan ada pula sebagai ulama yang telah menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris adalah sisa setelah dikurangi segala biaya-biaya berkenaan dengan pengurusan dan penguburan jenazah serta hutang-hutang pewaris. Itu tadi penjelasan serta perhitungan yang telah kelompok kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.